hari ini, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya rasakan pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi, kita tidak akan fokus dengan keadaan di sekitar kita. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa surga itu nyata, Tuhan itu nyata, dan Dia masih terus bekerja sampai hari ini. Saya percaya pagi hari ini, dinamika roh yang sedang terbangun atas hidup kita akan membawa kita selalu berkemenangan dari hari ke hari. Saya percaya kemenangan ini akan terus menghiasi hidup kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, baik kita ada di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Realita Tuhan itu makin nyata dalam hidup kita. Oh God, oh, sekali lagi Bapak, kuasa-Mu itu menjadi nyata di tengah-tengah kami. Angkat hatimu jemaat. Saya rasakan Tuhan sedang melakukan sesuatu pagi hari. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kita. Dan pagi hari ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tapi benar-benar kematian Kristus itu membawa kita untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau begitu nyata dan sangat nyata, dan terlalu nyata bagi kami. Kami bangga punya Kamu, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami. Dulu, hari ini, kekal selama-lamanya. Kau Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu kami nikmati sampai hari ini. Meteraikan dalam pujian penyembahan kami hari ini, jadi penyembahan yang berkenan di hadapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Apa kabar kekasih Tuhan, jemaat PCC, keluarga besar SNS? Kita bertemu kembali dalam rekaman khusus untuk memperingati kematian Tuhan atau perayaan Jumat Agung. Pada hari ini di mana-mana di seluruh dunia, semua orang memperingati kematian Kristus. Karena lewat kematian Kristus di atas kayu salib, terjadi perubahan yang sangat fondasional, perubahan yang sangat mendasar di seluruh alam semesta. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa di Taman Eden, Alkitab menceritakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan di satu sisi yang lain, manusia jadi tidak bisa lagi berinteraksi dengan sorga seperti yang selama ini mereka miliki. Tapi melalui korban Kristus di atas kayu salib, Alkitab memberitahukan kepada kita sebuah penegasan. Sekali lagi, manusia yang sudah berdosa itu mengalami penebusan. Bahkan bukan hanya sekedar ditebus dari dosa-dosanya, tapi manusia memiliki kesempatan, diberi hak untuk hidup sebagai anak Allah. Jadi kekasih Tuhan, engkau bukanlah jemaat biasa. Engkau bukan hanya sekedar orang berdosa yang ditebus dengan korban Kristus. Tapi lewat pengalaman pada hari ini, ketika kita merayakan perayaan Jumat Agung, saya mau engkau disadarkan bahwa engkau bukan lagi orang biasa. Engkau bukan lagi jemaat biasa, tapi engkau adalah anak Allah. Peristiwa terkoyaknya tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, dari atas sampai ke bawah,
menjadi sebuah perlambang bahwa Tuhan sendiri berinisiatif untuk membawa setiap engkau yang selama ini hidup dalam kelemahan dan dosa, mengalami penebusan di dalam Kristus, dan sekaligus diubahkan menjadi anak-anaknya. Haleluya. Dalam kesempatan hari ini, secara spesifik, saya mau mengajak untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang dialami oleh Yesus beberapa jam persis sebelum kematiannya di atas kayu salib. Saya akan membacakan itu dari kitab Matius pasal yang ke-26, dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan bunyi firman Tuhan. Ini peristiwa di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius serta bersama dengan dirinya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, maka jadilah kehendakmu." Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, apa yang selama ini orang katakan kemenangan di dalam Kristus, atau kemenangan atas salib Kristus yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya, sebetulnya dimulai dengan kemenangan Kristus menaklukkan dirinya sendiri untuk terus berjalan di dalam kehendak Bapa, hidup sebagai seorang eksekutor sejati dan bukan hidup menjadi inisiator. Karena di Taman Getsemani sampai 2 kali Yesus menaikkan sebuah doa dan berkata, "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi." Kalau kita mencoba membandingkan apa yang terjadi di Taman Getsemani dengan apa yang terjadi di Taman Eden, kita akan melihat ada sebuah perbedaan yang sangat menyolok. Di Taman Eden kita mendapati manusia pertama justru memiliki niat mengikuti arahan yang disampaikan oleh si ular untuk mengambil posisi yang belum waktunya atau tidak boleh dipegang oleh manusia, yaitu menjadi inisiator. Tuhan memang menjadikan manusia serupa segambar dengan dirinya, sehingga ketika iblis memberikan penawaran pada manusia di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebetulnya yang dimaksudkan di sana bukan lagi menjadi seperti Allah, seperti yang kita bayangkan. Karena manusia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Jadi apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh si jahat itu? Iblis memberikan penawaran kepada manusia. Engkau memang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi kan engkau cuma jadi eksekutor. Engkau harus terus hidup dalam ketergantungan dan keterhubungan dengan Tuhan terus. Engkau hanya bisa melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Engkau tidak boleh berinisiatif. Nah, kalau engkau memakan buah pengetahuan ini, engkau akan bisa menjadi inisiator dalam hidupmu sendiri. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Taman Getsemani, Alkitab memberikan penegasan. Yesus berketetapan untuk tidak pernah mengambil porsi sebagai inisiator. Dia terus memposisikan dirinya menjadi eksekutor.
Dia terus belajar melangkah mengikuti kehendak Bapa. Walaupun pada akhirnya dia mengetahui apa yang Bapa ingin untuk dia jalani justru akan menghantarkannya ke kayu salib. Tetapi Alkitab memberikan penegasan, karena ketaatannya, maka walaupun Yesus harus mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga, kuasa kebangkitan dicurahkan, membangkitkan Yesus kembali. Dan bukan hanya membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Alkitab memberikan penegasan kepada kita, Bapa di sorga mempermuliakan dia, mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di sorga, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus semua kuasa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi tunduk di dalam nama itu. Kekasih Tuhan, ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Kitab Filipi pasal yang kedua dengan jelas memberikan penegasan. Paulus berkata, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama mengambil pikiran dan perasaan yang sama seperti yang dibawa, dimiliki oleh Yesus. Karena ketika dia berjalan sebagai manusia di atas muka bumi ini, Alkitab memberikan penegasan, Yesus selalu hidup sebagai anak yang taat. Dia terus melangkah mengikuti tuntunan dan arahan Roh Kudus. Bahkan ketika Roh menuntun dia ke padang gurun, Yesus tetap taat. Ketika Roh menuntun dia untuk naik ke atas kayu salib, Yesus terus melangkah dalam ketaatan mutlak. Itu sebabnya Alkitab memberikan penegasan, Yesus dikaruniai nama di atas segala nama, sehingga di dalam namanya semua kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi harus tunduk. Dan saya yakin prinsip yang sama akan berlaku atas kita. Kekasih Tuhan, ayo kita tanggalkan manusia lama kita, yang selama ini kita terus mengejar rencana kita sendiri. Kalau selama ini kita terus mengejar apa yang menjadi agenda kita pribadi, ini saatnya kita belajar seperti Yesus. Kita melipat lutut kita dan kita berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu-lah yang jadi. Ini yang saya ketahui. Ketika saudara sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan mengambil sebuah sikap hati, engkau berketetapan dalam hidupmu untuk terus menundukkan dirimu, melangkah mengikuti tuntunan Roh sama seperti Yesus, maka engkau akan mendapati, bahkan ketika engkau harus melangkah mengikuti tuntunan Roh yang membawamu masuk ke berbagai pengalaman yang tidak enak. Ini yang saya ketahui. Ketika engkau dibawa oleh Roh masuk ke padang gurun, engkau akan mendapati di padang gurun sebagaimana Yesus menaklukkan iblis, engkau juga akan alami ada banyak perkara-perkara besar, ada banyak mujizat-mujizat besar akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena setiap kali engkau melangkah dalam ketaatan, akan selalu ada langit yang terbuka dalam dirimu. Dan ketika engkau terus mengalami pengalaman langit terbuka dalam hidupmu, percayalah, di dalam dirimu akan selalu ada aliran air hidup. Dan sebagai akibat adanya aliran air hidup dalam dirimu, akan ada banyak mujizat, akan ada banyak perkara-perkara besar akan mulai terjadi, akan mulai berlaku dalam hidupmu. Saya akan bacakan satu ayat firman buat saudara di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35. Alkitab memberikan nubuatan seperti ini. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 dan selanjutnya. Pada waktu itu, Alkitab katakan, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab, ayat firman ini luar biasa. Alkitab katakan, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ketika saudara terus melangkah mengikuti tuntunan Roh, di bawah langit yang terbuka, aliran air hidup dalam dirimu akan terus bergelora dengan luar biasa. Dan Alkitab menubuatkan, ketika di padang gurun mulai ada aliran air hidup. Dari mana aliran air hidup itu tercipta di padang gurun? Lewat hidupmu. Karena ketika engkau dituntun oleh Roh ke padang gurun, di dalam dirimu ada aliran air hidup, maka engkau menjadi aliran air hidup di padang gurun.
Dan sebagai akibat adanya aliran air hidup di padang gurun, Alkitab mengatakan pada waktu itulah mata orang-orang buta akan mulai dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang-orang bisu akan mulai bersorak-sorai. Ada banyak mujizat yang akan kau alami sebagaimana Yesus menaklukkan iblis di padang gurun. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, miliki ketetapan untuk terus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, miliki ketetapan untuk terus melangkah hidup dalam roh ketaatan. Karena ketika engkau melangkah terus di dalam ketaatan, engkau akan lihat aliran air hidup dalam dirimu akan mengkondisikan terciptanya banyak mujizat. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang lumpuh, orang lumpuh akan melompat-lompat. Ketika engkau bertemu dengan orang bisu, mulut orang bisu itu akan mulai bersorak-sorai karena maut ditelan dalam kemenangan. Haleluya, haleluya. Terjadilah atas hidupmu, terjadilah lewat dirimu. Ayat firman mengatakan lebih lanjut, di situ akan ada jalan raya. Kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-8 mengatakan, di situ, di mana? Di dalam hidupmu, lewat dirimu yang terus mengalirkan aliran air hidup karena terus mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan, mau terus dengar-dengaran melangkah dalam ketaatan. Lewat langkah ketaatanmu akan tercipta jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ, di mana? Di jalan kudus, di jalan raya yang tercipta karena engkau terus melangkah dalam ketaatan. Tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Apa maksudnya? Engkau akan menikmati kehidupan yang bebas iblis. Kalau selama sekian waktu lamanya orang sering mengeluh, oh aku jatuh lagi dalam dosa karena iblis menggoda aku sehingga aku tergoda dan jatuh. Hari ini saya mau deklarasikan atasmu, kekasih Tuhan, ada sebuah kesempatan, ada sebuah peluang yang Bapa sediakan bagimu untuk engkau bisa menjalani hari-harimu tanpa ada lagi gangguan dari si jahat. Ketika engkau terus melangkah dalam langkah ketaatan, ketika engkau terus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan engkau selalu menaikkan sebuah doa, bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah yang jadi atas hidupku. Saya percaya engkau akan dibawa oleh Tuhan untuk selalu menikmati anggur terbaik yang Dia sediakan untuk saat ini bagimu. Kekasih Tuhan, lebih lanjut firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Saya yakin langkah ketaatan akan menghantarkan engkau untuk dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang juga berjalan dalam ketaatan. Ketika engkau terus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, saya yakin engkau akan dipertemukan dengan sesama orang-orang percaya yang memang mencintai kebenaran dan bertekad untuk terus hidup mengikuti tuntunan rohnya. Lebih lanjut di dalam ayat yang ke-10 dituliskan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saya yakin, kalaupun karena langkah ketaatanmu Tuhan membawa engkau masuk ke pengalaman padang gurun, pengalaman padang gurun tidak akan membuat engkau kehilangan sukacita. Karena Alkitab justru menyebutkan di padang gurun itu ada banyak mujizat akan terjadi. Di padang gurun itu tidak akan ada lagi iblis yang berkuasa. Karena sebagaimana Yesus menaklukkan iblis di padang gurun, engkau pun akan Tuhan pakai menghancurkan segala perbuatan-perbuatan si jahat itu. Sehingga akan ada banyak sorak-sorai, ada banyak sukacita yang terus berkecamuk, terus meluap keluar dari hidup kita. Maupun orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Karenanya kekasih Tuhan, ayo kita pastikan kita meneladani keberadaan Yesus ketika Dia di Taman Getsemani berseru di hadapan Bapa, bukan lagi kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jangan terus melangkah seperti manusia pertama di Taman Eden, yang justru berkeinginan untuk merebut posisi sebagai inisiator, menggadaikan
kemenangan, kemerdekaan, otoritas dan kekuasaan atas seluruh alam semesta hanya karena iming-iming dari si jahat. Hari ini kekasih Tuhan, saya mau tegaskan bagimu, sampai sekarang iblis masih terus memberikan godaan. Si jahat itu masih terus memberikan iming-iming kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat. Tapi hari ini saya mau tegaskan padamu, apapun iming-iming yang iblis tawarkan, semudah, seenak, sehebat apapun, saya mau engkau tetap menyadari, ujung-ujungnya hanya akan membawa kita kehilangan realita Tuhan. Seperti yang dialami oleh Adam atau manusia pertama di Taman Eden. Tapi mari kita belajar mengikuti teladan Yesus. Karena walaupun sepertinya jalan yang harus Yesus lalui adalah jalan kematian, jalan yang sunyi, yang tidak ada satu orang pun mau jalani, karena selalu menuntut adanya penyalipan daging, menuntut adanya kematian dari kemanusiawian dan keduniawian yang masih tersisa dalam hidup kita, menuntut keakuratan untuk hidup selaras sesuai dengan firman-Nya. Tapi saya mau dengan tekad dan dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, engkau berkata, bukan kehendakku ya Bapa, kehendak-Mu-lah yang jadi. Saya yakin ketika gereja Tuhan mengambil sikap dan mengambil keputusan, ketika engkau sebagai jemaat dan hamba-hamba Tuhan mengambil tekad untuk berseru-seru di hadapan Bapa seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Maka walaupun kita harus melewati pengalaman yang menyakitkan, ada kematian daging, ada sangkal diri pikul salib yang harus kita jalani setiap hari. Tapi saya yakin ketika kita terus mengambil pikiran dan perasaan yang sama seperti yang juga ada di dalam Kristus Yesus, maka sebagaimana Yesus ditinggikan oleh Bapa, dikaruniakan nama di atas segala nama, sehingga di dalam namanya semua kuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi harus tunduk. Saya yakin engkau juga akan alami kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, juga akan membangkitkan hidupmu. Engkau mungkin berkata, oh, perjalanan kematian daging ini sangat berat. Tapi saya yakin kuasa kebangkitan Kristus akan terus menghidupkan engkau dan memposisikan engkau duduk setahta dengan dirinya. Kekasih Tuhan, selama sekian waktu lamanya, selama beberapa waktu terakhir ini, selama beberapa waktu terakhir ini, gereja Tuhan banyak diolok-olok. Ada banyak orang yang mengejek gereja karena kemuliaan yang seharusnya nyata di dalam gereja, karena kuasa dan otoritas yang seharusnya nyata di dalam gereja Tuhan, sekarang sepertinya tidak nampak sama sekali. Tapi ini yang saya ketahui, ketika engkau belajar mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh dalam hidupmu, seperti Yesus belajar melangkah dalam kehendak Bapa, sehingga walaupun dia harus naik ke atas kayu salib, walaupun harus terjadi kematian daging dalam hidupmu, walaupun harus terjadi penyalipan, walaupun harus terjadi kematian dari keduniawian dan kemanusiawian, tapi ketika engkau terus melangkah dalam ketaatan, saya yakin kehidupan Kristus akan nyata dalam hidupmu. Dan kehidupan Kristus itulah yang akan membuat engkau memiliki otoritas dan kuasa sama seperti yang Kristus miliki. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi Kristus-Kristus yang lain di atas muka bumi ini. No. Tapi kita akan menjadi tubuhnya di atas muka bumi ini, yang menyatakan kemuliaannya. Karena ini yang saya tahu, kalau engkau telah ikut mengambil bagian dalam penderitaannya, maka engkau pun akan ikut ambil bagian di dalam kemuliaannya. Izinkan saya membacakan satu nubuatan firman yang lain yang ditulis di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17 memberikan penegasan kepada kita. Efesus 1 ayat yang ke-17. Dan aku akan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini yang saya ketahui. Ketika kita sebagai orang percaya terus melangkah mengikuti tuntunan Roh, menjalani jalan kematian daging, sangkal diri, pikul salib,
mengikut Yesus setiap hari dengan cara bagaimana? Sederhana sebetulnya, memastikan saja hatimu ini selalu berkobar-kobar karena adanya kuasa firman dan kuasa roh yang bekerja dalam hidupmu. Tiap hari, tiap waktu, pastikan hatimu ini berkobar-kobar karena adanya kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Maka Alkitab mengatakan, engkau akan mendapati roh hikmat dan pewahyuan akan datang atas hidupmu, memampukan engkau mengenal Dia dengan benar. Dan Alkitab menubuatkan, kalau engkau mulai melihat Dia sebagaimana Dia adanya, maka engkau pun akan diubahkan jadi serupa dan segambar dengan dirinya. Alkitab juga memberi penegasan dalam Efesus 1 ayat yang ke-18 ini. Mata hatimu akan terbuka, engkau akan melihat dengan jelas adanya pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kekasih Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan, kalau engkau ikut mengambil bagian dalam penderitaannya, engkau pastikan kemanusiawianmu terus semakin hari semakin sirna. Engkau pastikan hal-hal yang lahiriah, yang duniawi semakin menyingkir jauh dari hidupmu. Engkau pastikan kuasa firman dan roh terus bekerja, membuat hidupmu berkobar-kobar, hatimu menyala-nyala dalam cinta akan Tuhan. Maka saya yakin engkau akan mendapati Tuhan akan mengambil engkau untuk ikut menikmati, mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Karena engkau bukanlah orang lain bagi Tuhan. Engkau adalah bagian dari dirinya sendiri, bagian dari tubuhnya sendiri. Lebih lanjut, Alkitab menegaskan dalam ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan baik-baik, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Apa maksud ayat firman ini? Perhatikan. Ketika engkau terus mengkondisikan hidupmu, terus melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, engkau belajar dari sikap hati yang Yesus miliki ketika di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Maka engkau akan mendapati akan ada kuasa yang bekerja dengan dahsyat, kuasa yang bekerja dengan hebat buat engkau yang percaya. Percaya pada apa? Percaya pada prinsip firman yang mengatakan bahwa ketika engkau mengkondisikan hidupmu untuk terus mengalami kematian Kristus bersama-sama dengan dirimu, engkau pun akan dibangkitkan. Engkau pun akan nikmati kemuliaan yang sama seperti yang Yesus nikmati. Alkitab menubuatkan, ketika kuasa kebangkitan itu dicurahkan, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan ketika kuasa kebangkitan itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia bukan hanya sekedar membangkitkan Yesus, tapi juga mendudukkan Kristus setahta dengan Bapa, jauh lebih tinggi. Dan Alkitab memberikan penegasan, ketika engkau percaya, maka kuasa kebangkitan yang sama seperti yang sudah bekerja di dalam hidup Yesus, membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia setahta dengan Bapa, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Maka engkau pun akan alami, akan ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidupmu, membangkitkan engkau duduk setahta dengan Kristus di tahtanya, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kekasih Tuhan, pada waktu tadi saya berbicara, Tuhan memberikan kepada saya sebuah impresi rohani. Ini yang saya percaya menjadi pesan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berkata, inilah waktunya untuk gerejaku sekali lagi mengalami bekerjanya kuasa kebangkitanku.
Inilah saatnya engkau sebagai jemaat dan orang-orang percaya, kata Tuhan, sekali lagi mengalami ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidupmu, membangkitkan engkau dari kemanusiawianmu, dari keberadaanmu yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Lalu kuasa kebangkitan itu mendudukkan engkau setahta dengan aku di ruang tahta dan memposisikan engkau jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hari ini aku deklarasikan masanya sudah tiba untuk gereja Tuhan mengalami ada pekerjaan roh kebangkitan. Dan dengan bekerjanya roh kebangkitan dalam keberadaanmu, hai gereja Tuhan, engkau akan didudukkan setahta dengan Kristus, jauh lebih tinggi dari semua pemerintahan, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ini yang saya ketahui, COVID-19 is only just a name. It's just another name. Dan COVID-19 yang merupakan salah satu dari nama saja, ada di bawah kekuasaan kita sebagai gereja Tuhan. Hari ini aku deklarasikan masanya sudah tiba. Gereja akan mengambil posisi dan porsinya, sehingga gereja akan betul-betul membawa realita kerajaan sorga nyata sekali lagi di atas muka bumi ini. Hai gereja Tuhan, inilah saatnya. Di tengah-tengah kondisi zaman yang sangat gelap dan semakin gelap ini, terang Tuhan datang atasmu. Ini waktunya engkau alami kuasa kebangkitan terjadi dalam dirimu, bekerja dengan kuat dalam hidupmu. Doa-doa yang terus engkau naikkan sudah sampai di hadapan hadirat Tuhan. Seruan yang engkau naikkan sudah didengar oleh Yang Maha Tinggi. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau deklarasikan atasmu, masanya sudah tiba. Kuasa kebangkitan yang sama seperti yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa, jauh lebih tinggi dari semua pemerintahan, kekuasaan, dan bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut, sekali lagi dicurahkan atas gereja Tuhan di masa kita sekarang ini. Engkau mengalami ada kuasa kebangkitan bekerja dengan kuat dalam hidupmu, membangkitkan engkau dari kemanusiawianmu yang penuh kelemahan dan keterbatasan, mendudukkan engkau, memberi engkau posisi rohani jauh lebih tinggi dari semua kekuasaan, kerajaan, pemerintahan, dan bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan hari ini aku deklarasikan, hai gereja Tuhan, ini saatnya terang Tuhan nyata atasmu. Bangkitlah dan jadilah terang, sehingga bangsa-bangsa akan melihat ke arahmu. Ini waktunya raja-raja datang kepada terang yang Tuhan terbitkan dalam dirimu. Kuasa kebangkitan nyata dalam dirimu. Kuasa kebangkitan bekerja dalam dirimu, memberi engkau posisi rohani, sehingga engkau alami ada terobosan, ada perubahan, ada mujizat yang terjadi begitu saja di dalam nama Yesus. Ayo yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Kekasih Tuhan, jangan anggap remeh yang namanya posisi rohani. Coba semua lakukan seperti ini. Sekali lagi sama-sama. Kita semua bisa melakukan jentikan jari tersebut, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ketika seorang raja atau seseorang yang memiliki banyak pegawai atau memiliki banyak anak buah, ada posisi yang dia miliki dan dia menjentikkan jari jemarinya, sesuatu akan terjadi. Minimal akan ada satu dari pelayannya yang datang dan bertanya, apa yang saya harus lakukan? Apa yang Tuhan butuhkan? Apa yang Bapak butuhkan? Ada sesuatu yang terjadi karena posisi rohani. Saya yakin ada banyak dari antara kita selama sekian waktu lamanya kita berseru-seru, kita berdoa, kita menjerit, kita menangis di hadapan hadirat Tuhan. And it seems nothing happened. Sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena selama sekian waktu lamanya kita telah kehilangan posisi rohani kita. Tapi hari ini saya berdoa, biarlah sebagaimana roh kebangkitan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, memposisikan, mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa, jauh lebih tinggi. Ada posisi rohani yang jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hal yang sama akan datang atas hidupmu. Engkau sebagai gereja Tuhan mengalami bekerjanya kuasa kebangkitan. Oh, aku berdoa, dan saya sungguh-sungguh meminta di hadapan hadirat Tuhan untuk kuasa kebangkitannya bekerja kuat dalam hidupmu.
Sehingga engkau diposisikan, ada posisi rohani yang gereja Tuhan bawa dalam hidupnya. Ada posisi rohani yang mulai bermanifestasi dalam hidupmu dan lewat keberadaanmu. Sehingga engkau diposisikan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ini waktunya gereja Tuhan menjadi jawaban untuk pandemik yang melanda di seluruh dunia. Apa jawaban yang kita bisa berikan? Lewat doa-doa kita, lewat deklarasi firman yang kita lakukan, dengan adanya posisi rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana Yesus yang sudah melangkah dalam ketaatan sampai mati di kayu salib, kepadanya dikaruniakan posisi rohani jauh lebih tinggi, sehingga semua kuasa yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi tunduk kepada namanya. Saya berdoa, gereja Tuhan, engkau yang terus melangkah mengikuti tuntunan Roh, engkau juga akan alami ada kuasa kebangkitan bekerja kuat dalam hidupmu. Sehingga engkau alami ada posisi rohani yang Bapa berikan kepadamu jauh lebih tinggi dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Hari ini saya berdoa, doa-doamu tidak lagi menjadi doa yang kosong. Biarlah lewat peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib yang kita peringati pada hari ini, doa-doamu akan jadi penuh kuasa. Setiap deklarasi yang kau ucapkan akan jadi begitu penuh bobot dan otoritas. Dan sekali lagi gereja Tuhan menyatakan kemuliaan sorga. Sekali lagi gereja Tuhan menghadirkan kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Hari ini saya berdoa, biarlah lewat message firman yang ada, tangan kuasa Tuhan berlaku atasmu, menuntun engkau untuk terus berjalan dalam ketaatan, menuntun engkau untuk terus melangkah mengikuti apa yang menjadi arahan yang Tuhan berikan. Dan lewat langkah ketaatanmu, langit yang terbuka yang engkau alami dalam hidupmu menghantarkan engkau untuk melihat ada banyak perkara-perkara besar terjadi dalam hidupmu dan lewat dirimu. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Izinkan saya berdoa buat saudara pada saat ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pesan firman yang engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk arahan dan suara Tuhan yang datang dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa secara spesifik untuk setiap orang yang melihat rekaman ini. Biarlah mereka alami sekali lagi ada keterhubungan dengan engkau. Ada kebergantungan yang real, yang nyata dengan realita hadiratmu. Biar Roh Kudus memperbaharui hubungan yang kami miliki dengan Bapa di sorga. Dan biarlah mulai hari ini kami akan terus berkata di hadapan Bapa, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi atas hidupku. Pemerintahan Tuhan biar berlaku terjadi atas setiap kami sebagai umat pilihan-Mu. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan akan nyata atas setiap kami, menghantarkan kami untuk mengalami jalan kematian, menghantarkan kami untuk menjalani penyalipan daging, menghantarkan kami selalu alami pekerjaan firman dan roh sebagaimana yang Roh Kudus inginkan. Kami terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, kami terus memikirkan perkara-perkara yang dari roh, sehingga kami pun hidup di dalam roh, sehingga kuasa daging tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Sebaliknya, kuasa kebangkitanlah yang bekerja, berkuasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Aku deklarasikan, hai jemaat, hai hamba-hamba Tuhan, biar kuasa kebangkitannya bekerja secara nyata dalam hidupmu. Melalui keberadaanmu, engkau akan Tuhan pakai menghadirkan realitas sorga. Hari ini aku berdoa, sebagaimana Yesus mengalami kuasa kebangkitan, engkau gereja Tuhan juga alami kuasa kebangkitan. Dan sama seperti Kristus, oleh kuasa kebangkitan didudukkan setahta dengan Bapa, engkau pun alami, engkau didudukkan setahta dengan Kristus. Dan sebagaimana di dalam Kristus, oh, Bapa memberikan otoritas sehingga kuasa di langit, bumi, dan di bawah bumi tunduk kepada nama Yesus. Engkau gereja Tuhan, engkau juga alami Bapa di sorga memberikan posisi rohani kepadamu, sama seperti Kristus memiliki posisi rohani berkemenangan
kemenangan dalam segala hal, penuh otoritas dan kuasa. Hal yang sama terjadi datang atas hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Engkau sebagai gereja Tuhan, bangkit dalam otoritas, bangkit dalam kuasa, masuki posisi rohanimu, dan nyatakan kemuliaan sorga dalam kehidupan sehari-hari. Di saat dunia penuh kegelapan, inilah saatnya engkau bangkit menjadi terang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi, selamat menikmati kematian Kristus. Dan di dalam kematiannya, kita menikmati kemenangan besar. Kemenangan dari iblis, kemenangan dari dosa, kemenangan dari maut. Ini waktunya gereja Tuhan menelan maut dalam kemenangan. Dan kekasih Tuhan, pada hari Minggu nanti pastikan saudara juga mengikuti rekaman khusus ibadah Paskah bersama secara online. Dan biarlah realita Tuhan juga akan semakin nyata bekerja dalam hidupmu. Kuasa firman bekerja kuat dalam batinmu. Kita ketemu lagi pada hari Minggu nanti. God bless you. I love you.